Baik, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Robiansa. Jadi saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah manajemen operasional dengan menganalisis desain dan tata letak atau layout dalam studi kasus PT Sumber Alvaria Trijaya. Jadi di sini ada 10 intisari yang saya buat. Yang pertama ada pengertiannya dari manajemen operasional, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian seluruh kegiatan perusahaan agar produk dan layanan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Jadi berdasarkan desain dan layout, yaitu kegiatan mengatur serta menyusun tata letak fasilitas, peralatan, produk, dan area kerja agar proses kerja dalam perusahaan dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Dalam usaha retail seperti Alfamart ini, penerapan manajemen operasional dapat dilihat dari penataan rak barang, posisi kasir, jalur pelanggan saat berbelanja, hingga pengaturan gudang penyimpanan. Jadi semua itu dirancang agar pelanggan lebih mudah menemukan barang yang dibutuhkan dan karyawan dapat bekerja dengan lebih cepat serta teratur. Jadi tata letak yang baik juga membantu perusahaan dalam mengawasi persediaan barang, mempercepat pelayanan, dan menciptakan kenyamanan bagi pelanggan. Jadi di sini ada tujuan dan manfaatnya juga. Jadi tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi biaya operasional, mempermudah alur kerja, yang terakhir meningkatkan kenyamanan pelanggan. Dan manfaatnya yaitu produktivitas kerja meningkat, pelayanan menjadi lebih baik, kepuasan pelanggan meningkat, mendukung perkembangan bisnis. Jadi dengan desain dan layout yang tepat, perusahaan dapat menjalankan operasional dengan lebih lancar, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing bisnis. Jadi di sini ada kategori layoutnya. Yang pertama ada produk layout yang disusun berdasarkan urutan proses produksi dari awal sampai akhir yang biasanya digunakan pada perusahaan yang memproduksi barang dalam jumlah besar dan berulang. Ada proses layout yang digunakan pada perusahaan yang menghasilkan produk atau layanan yang bervariasi. Ada fixed position layout yang produknya tetap berada di satu tempat, sedangkan pekerja, alat, dan bahannya berpindah menuju lokasi produk yang digunakan pada proyek besar biasanya. Yang terus ada retail layout, yaitu memudahkan pelanggan dalam berbelanja serta meningkatkan penjualan produk. Biasanya digunakan pada minimarket, supermarket, dan toko modern. Jadi Alfamart ini masuk ke kategori layout, yaitu retail layout. Terus ada warehouse layout, dia mengatur penyimpanan barang agar proses penerimaan, penyimpanan, dan distribusi barang berjalan lebih efisien. Ada office layout, mengatur ruang kerja karyawan agar komunikasi, koordinasi, dan produktivitas kerja menjadi lebih baik. Ada combination layout, gabungan dari dua atau lebih jenis layout sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Jadi di sini juga ada profil perusahaan yang ingin saya presentasikan. Ini ada gambar dari toko saya sendiri. Jadi PT Alvaria Trijaya ini perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan retail dengan konsep minimarket modern yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Perusahaan ini dikenal luas melalui jaringan toko Alfamart yang di berbagai wilayah Indonesia. Didirikan pada tahun 1989 oleh Bapak Joko Santo dan keluarganya dan berkembang menjadi bisnis minimarket pada tahun 1999. Karena pada awalnya itu perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan dan distribusi. Dengan slogan pelayanan yang mengutamakan kemudahan, kenyamanan, dan harga terjangkau, yang membuat Alfamart sendiri menjadi salah satu perusahaan retail terkemuka di Indonesia. Jadi ini ada model operasionalnya. Model operasional dari Alfamart itu menggunakan produk oriented layout atau tata letak berbasis produk. Jadi barangnya itu disusun berdasarkan kategori dan kebiasaan konsumen yang berbelanja agar pelanggan mudah menemukan produk dan proses belanja menjadi lebih cepat. Dan layout Alfamart juga mendukung replenishment cepat karena barang mudah diisi ulang dari gudang ke rak, karena jalur distribusi internal dibuat singkat serta rak yang tersusun lurus memudahkan staf memantau pelanggan dan mengurangi resiko kehilangan barang. Jadi layout operasional juga yang didukung
didukung oleh teknologi, ada sistem POS, ada barcode scanning, sistem inventory terintegrasi, distribution center terpusat yang membuat tata letak menjadi uh, efisien secara digital juga, bukan hanya secara fisik. Jadi lewat ini juga sangat membantu efisiensi operasional karena memudahkan pengawasan dan memperlancar pelayanan pelanggan. Apalagi dengan adanya sistem kasir digital ini bisa lebih efektif dan efisien juga. Di sini ada contoh tokonya juga. Kebetulan ini contoh toko dari toko saya sendiri ya. Yang paling kiri dulu, paling kiri itu tampak kita masuk ke tokonya. Yang kedua ada jalur masuk ke area chiller atau beverage dan snack. Yang ketiga ada tampak depan dari luar ya. Yang paling bawah ada area kasir. Sebenarnya ada area bin spotnya juga, cuman nggak ke foto. Terus yang terakhir ada area gudangnya. Jadi area depan toko itu digunakan untuk produk promo, snack dan minuman agar menarik perhatian customer gitu. Terus ada rak-rak utamanya juga yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, produk rumah tangga dan perawatan tubuh. Dan produk kebutuhan pokok yang ditempatkan di bagian belakang itu agar pelanggan melewati lebih banyak rak sehingga peluang pembelian tambahan meningkat. Dan ada area kasir, biasanya diletakkan di dekat pintu keluar dan diisi produk kecil seperti permen, baterai, dan pulsa untuk mendorong pembelian yang impulsif. Di sini juga ada layout dari toko saya yang berbentuk uh, berbentuk berbentuk tulisan ya, tulisan yang dibuat oleh toko saya sendiri. Ini ada gambarannya, dan kelas toko kita ini termasuk kelas new residential atau bisa dibilang kelas advance. Jadi bukan tahapan ya, jadi ada bagian-bagian Alfamart itu ada, yang pertama itu ada basic, medium, dan advance. Jadi toko yang saya tempatin ini termasuk toko yang paling atas gitu karena menyediakan bean spot atau F&B-nya gitu. Selanjutnya ada peran desain dan layoutnya. Jadi perannya itu mengatur proses kerja agar lebih efisien dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Tata letak juga dirancang untuk memperlancar aliran barang, memudahkan pelanggan berbelanja, serta membantu karyawan menjalankan tugas dengan lebih cepat. Dari sisi operasional, layout ini membantu pengawasan toko, mempercepat pengisian ulang stok, dan mengurangi hambatan dalam pelayanan. Tapi desain dan layout juga tidak hanya berfungsi sebagai penataan ruang, tapi juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi kerja dan kepuasan pelanggan. Di sini ada keunggulan dan tantangannya. Keunggulannya itu terletak pada efisiensi ruang dan kemudahan pelayanan. Tata letak yang tersusun rapi berdasarkan kategori produk memudahkan pelanggan menemukan barang yang dibutuhkan. Layout juga memudahkan karyawan dalam mengawasi area toko. Dan jalur perpindahan barang dari gudang ke rak juga menjadi lebih singkat sehingga operasional lebih lancar. Ada tantangannya juga, ruang toko yang terbatas itu kadang sering membuat lorong belanja menjadi sempit ya, terutama saat ramai pengunjung. Jika penataan produk kurang tepat juga, pelanggan bisa kesulitan mencari barang dan pelayanan menjadi kurang efisien. Itu tantangannya. Terus ada permasalahannya juga. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam toko retail ini yaitu keterbatasan ruang toko. Jadi ukuran minimarket yang tidak terlalu besar sering membuat lorong antara rak menjadi sempit. Apalagi saat kondisi jamnya ramai ya, atau jam-jam istirahat gitu. Kondisi ini dapat mengurangi kenyamanan pelanggan saat berbelanja dan menyulitkan pergerakan karyawan dalam mengisi stok barang. Pergerakan karyawan dalam mengisi stok barang.
Terus kalau pengelolaan stok juga bisa menjadi permasalahan karena jika stok barang terlalu banyak, ruang penyimpanan menjadi terbatas dan toko terlihat penuh. Sebaliknya jika stok kurang, rak menjadi kosong dan dapat mengurangi penjualan. Kalau antrian panjang di area kasir pada jam sibuk juga menjadi masalah karena dapat menyebabkan pelanggan merasa tidak nyaman atau ingin buru-buru gitu ya. Di sini ada solusinya. Kalau desain dan layout pada Alfamart itu solusinya itu melakukan penataan ulang ruang toko agar lebih efisien. Jadi lorong antara perlu dibuat lebih teratur dan tidak terlalu sempit sehingga pelanggan dapat bergerak dengan nyaman dan karyawan lebih mudah melakukan pengisian stok. Terus kalau mengatasi penempatan produk yang kurang efektif itu perlu menyusun barang berdasarkan kategori dan tingkat kebutuhan pelanggan gitu. Terus ada pengelolaan stok. Jadi kalau solusi untuk mengelola stoknya itu harus dilakukan secara rutin gitu, berdasarkan data penjualan, sehingga rak tetap terisi dan ruang penyimpanan tetap optimal. Kalau solusi untuk mengurangi antrean panjang itu dengan menambah kasir yang aktif pada jam sibuk serta memanfaatkan sistem pembayaran digital agar proses transaksi menjadi lebih cepat. Di sini ada kesimpulannya terakhir. Jadi kesimpulan dari presentasi ini, berdasarkan manajemen operasional, desain dan layout Alfamart berperan dalam mengatur proses kerja agar lebih efisien, efektif, dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Tata letak toko ini dirancang untuk memperlancar aliran barang, memudahkan pelanggan berbelanja, serta membantu karyawan menjalankan tugas dengan lebih cepat. Jadi dengan adanya penerapan desain dan layout yang tepat, toko retail seperti Alfamart ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas pelayanan, dan menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Yang yang ini menunjukkan desain dan layout bukan hanya soal penataan ruang, tapi juga bagian penting dalam keberhasilan operasional perusahaan retail. Ini daftar pustakanya. Oke, sudah selesai presentasinya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.